Shalom, selamat pagi saudara, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu dan saudari berada. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Hari ini marilah kita mempersiapkan hati segenap kehidupan kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum itu mari saja kita semua menyatukan hati kita untuk kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan Engkau sungguh baik dan luar biasa buat setiap kami. Terbukti Bapa sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh kami menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di setiap kami dimanapun kami semua berada Bapa. Roh Kudus tak terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami, memenuhi setiap kami. Kami mau menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian Immanuel. Kita mau menyembah Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami merasakan kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Dan kami percaya hikmat kasih-Mu sudah berisi saat ini. Engkau Allah yang serta setiap kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami.
percaya pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang mengatakan Engkau kuat, tapi saya percaya Tuhan Yesus benar-benar sungguh luar biasa buat setiap kita, sungguh dahsyat buat setiap kita. Pujian ini boleh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya.
Bapa, untuk kesetiaan, untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu buat setiap kami dalam perjalanan hidup kami. Banyak hal yang membuat kami ya Bapa ragu, untuk mengirim Engkau. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau belajar mencintai Engkau sama seperti Tuhan mencintai kami, Tuhan. Sama seperti Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan boleh bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu. Saya percaya berkat dan kuasa Tuhan terus menyertai setiap kita. Bersyukur kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Dan saya tetap percaya bahwa sepanjang bulan Agustus janji kebenaran firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan. Untuk kesempatan yang Tuhan beri buat kami boleh bertemu melalui ibadah online pada hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Biar Engkau membukakan pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Harta rohani dalam bejana tanah, ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di depan hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kadang orang Kristen dalam menghadapi kehidupan ini seringkali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan dari 2 Korintus pasal yang keempat ini menyebutkan bahwa orang Kristen itu disebut bejana-bejana tanah liat yang kadang-kadang mengalami kesedihan, kadang-kadang mengalami air mata, kesusahan, kebingungan, kelemahan dan ketakutan. Namun oleh karena harta surgawi yang di dalam diri mereka, maka mereka pun tidak gampang dikalahkan oleh situasi yang sedang dihadapi. Dan hari-hari ini kita semua sedang menghadapi banyak kesusahan. Saya mulai banyak mendengar keluhan dari ibu-ibu yang mendampingi anaknya sekolah daring. Saya mulai banyak dengar keluhan dari adik-adik mahasiswa yang harus mengikuti kuliah online. Bahkan saya banyak mendengar keluhan dari beberapa orang yang mengalami kesusahan di dalam hidup di zaman-zaman seperti sekarang ini. Kekristenan bukan tentang menyingkirkan kelemahan, bukan juga semata-mata manifestasi kuasa ilahi, tetapi kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Ayat yang ke-9 dikatakan, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini berarti bahwa dalam setiap penderitaan kita menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah. Dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi, Tuhan tentukan kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Di Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ternyata yang membuat kita menang terhadap persoalan hidup adalah karena Dia yang mengasihi kita. Dia siapa? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang kita sembah dan kita percayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menghadapi persoalan yang sulit dalam hidup ini, biarlah kita mengingat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kelemahan dan kesusahan atau penderitaan itu membuka peluang untuk kita menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Ternyata justru di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan semakin nyata. Kita menyadari bahwa manusia itu banyak kekurangan di dalam hidupnya. Manusia itu banyak memiliki kelemahan. Bahkan manusia itu diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik, sekalipun kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Mungkin kita menghadapi situasi yang seperti ayat yang ke-8 saat ini. Kita ditindas, namun kita nggak terjepit. Kita habis akal, namun kita nggak putus asa. Jika kita mengalami kehadiran dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada kesusahan, kesakitan, atau tragedi yang akan menyebabkan kita mengalami kekalahan secara rohani. Kekalahan secara rohani itu berbicara tentang iman kita kepada Kristus. Bagaimana iman kita tetap kuat di tengah-tengah goncangan yang paling kuat sekalipun. Beberapa ayat firman Tuhan menyebutkan ketika murid-murid Yesus sedang mengalami sesuatu, selalu Yesus hadir ada di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya sampai saat ini pun pertolongan Tuhan akan tetap sama. Dia hadir bersama dengan kita. Dia selalu menyertai kita seperti pujian yang tadi kita naikkan. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika keadaan lahiriah tidak dapat bertahan, dan sumber daya manusia sudah habis, maka sumber daya Allah yang diberikan kepada kita akan membuat iman kita semakin kuat. Pengharapan dan kekuatan kita akan semakin kuat, karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Bagaimanapun juga Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang setia. Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, Allah yang telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sampai hari ini, saya berdoa supaya setiap umat Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini,
boleh tetap mempercayai bahwa janji firman Tuhan, dia tidak akan meninggalkan kita, itu iya dan amin. Bahkan dia berjanji tidak akan membiarkan kita, sekali-kali pun dia tidak akan membiarkan atau dia tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita boleh semakin dikuatkan. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara fisik, kalau umur kita bertambah, pasti kekuatan kita akan berkurang. Dan surat yang dituliskan, yang kita baca pada hari ini di 2 Korintus, mengingatkan kepada kita. Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batiniah kita harus diperbaharui dari sehari ke sehari. Lahiriah menunjuk kepada tubuh jasmani yang mengalami kemerosotan, bahkan menuju ke kematian. Puji Tuhan, ini bulan Agustus, bulan yang menyenangkan buat saya dan keluarga. Kenapa? Karena di bulan Agustus ini 3 dari antara anggota keluarga saya berulang tahun, gitu ya. Usianya bertambah 1 tahun, gitu ya. Dan saya percaya bertambahnya usia memang membuat fisik kita sebagai manusia mungkin semakin lemah. Tetapi manusia batiniah kita nggak boleh semakin lemah, harus semakin kuat. Dan batiniah itu menunjuk kepada roh manusia yang memiliki roh Kristus. Kenapa manusia batiniah kita harus semakin kuat? Karena manusia batiniah kita adalah manusia batiniah yang hidup oleh roh Kristus. Sekalipun tubuh kita semakin tua, kita mengalami pembaruan yang terus-menerus melalui pemberian hidup dan kuasa Kristus yang terus berlangsung. Dan tidak akan pernah berhenti sampai kita kembali pulang ke rumah Bapa. Kuasa Kristus yang di dalam kita memampukan pikiran, perasaan dan kehendak kita disesuaikan dan menjadi serupa dengan Dia dan tujuan kekal dari Tuhan untuk hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan Agustus pada tahun 2020 ini, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Bahkan setiap hari kita terus mendengar berita-berita yang kalau kita pikirkan pasti akan menakutkan kita. Tapi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut yang berlebihan. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Dan kalau sekarang kita sedang mengalami penderitaan, entah karena apapun, mungkin ada yang di PHK, dari pekerjaan karena masalah yang terjadi saat ini. Mungkin sedang mengalami penderitaan karena sakit yang dialami. Mungkin mengalami penderitaan karena keadaan ekonomi yang dialami oleh semua orang saat ini. Biarlah kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang tetap memberi kita kekuatan. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat kita. Saya sangat percaya ketika kita mengiring Yesus, kita bukan hanya menerima kebahagiaan saja karena kita mengiring Yesus. Kita juga pasti akan mengalami penderitaan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Maka Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus mau pikul salib dan sangkal diri. Berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid Yesus. Kesukaran yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus tetapi tetap setia adalah kesukaran-kesukaran yang ringan dibanding dengan kelimpahan, kemuliaan yang akan kita miliki karena Kristus. Sebagian kemuliaan itu telah ada, tetapi kita akan mengalami kemuliaan itu pada masa yang akan datang. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apabila kita mencapai warisan surgawi kita, maka kita akan mengatakan bahwa kesengsaraan yang paling berat sekalipun tidak berarti dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Sebab itu kita tidak boleh hilang pengharapan
atau melepaskan iman kita sewaktu kita menghadapi berbagai masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita bahwa penderitaan apa yang kita sedang alami saat ini, kita tetap yakin bahwa kita tidak boleh melepaskan pengharapan dan iman kita, sekalipun persoalan itu kita hadapi cukup berat. Dan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan menerima kemuliaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Biar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Izinkan roh Tuhan menyelidiki hati kita. Karena tidak pernah ada yang tahu isi hati dan pikiran kita. Tapi kalau Tuhan yang menyelidiki, Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Mari kita siapkan hati dan hidup kita. Naikkan pujian ini menjadi seruan doa kita, bahwa biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh mengoreksi hidup kita, boleh menguatkan hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa penderitaan yang kami alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kami. Terus buat iman kami kuat, pengharapan kami kuat, dan kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan yang bersama dengan kami adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan jadikan setiap umat-Mu kuat apapun yang kami hadapi saat ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kami punya Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kami apapun yang kami hadapi saat ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita mau angkat pujian Sebab Kau Besar. Kita mau angkat dengan segenap hati kita. Sebab Engkau besar bagi setiap kami, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Kami bersiapkan hati dan hidup kami untuk kami boleh terima berkat-Mu. Dia Allah yang berfirman akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.